Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisunnatih. Amma ba'du, hadratal kiram, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini menjelang berpuasa, kita menjelang atau menyambut bulan Ramadan, kita akan membahas tentang puasa. Puasa berasal dari kata Arab yang berupa asyam atau as-saum, yang berarti menahan. Menahan. Disebut menahan karena seorang yang berpuasa dituntut untuk menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Bagi orang Islam, puasa hukumnya wajib. Tentu saja dengan kriteria tertentu. Kriteria ini dikenal dengan syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan itu wajib berpuasa. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan puasa bagi seseorang yang merasa dirinya tidak beriman atau kurang beriman. Sekalipun perintah berpuasa ini berangkat daripada surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum engkau. Kata ya ayyuhalladzina amanu yang berarti wahai orang-orang beriman sering diselewengkan dan sering disalahpahami bahwa yang wajib berpuasa hanya orang-orang yang beriman. Biasanya anak muda merasa belum beriman sehingga merasa tidak wajib untuk berpuasa. Tentu pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak bisa dibenarkan. Yang kedua masih berlanjut tentang Islam. Puasa tidak wajib bagi orang non-muslim. Sehingga kita tidak boleh memaksa teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kita kerja yang non-muslim untuk berpuasa. Sekalipun dalam konteks mayoritas, misalnya saja kita bekerja di sebuah kantor dan mayoritas adalah umat Islam, katakanlah 99% semuanya beragama Islam, hanya 1% yang non-Islam, terus kemudian bosnya atau manajernya menyatakan sebaiknya yang non-muslim berpuasa saja sekalian agar menghormati teman-teman yang puasa di sini. Nah, tindakan tersebut tidak diperkenankan. Sekalipun 99% orang di kantor beragama Islam, tidak boleh ada aturan yang mengharuskan orang non-muslim untuk berpuasa. Itu yang pertama. Syarat wajib yang kedua adalah baligh. Baligh atau mungkin sebagian orang menganggapnya sudah dewasa. Istilah baligh itu. Dalam istilah agama, baligh itu artinya mencapai umur. Umur yang dimaksud adalah kondisi di mana seseorang kalau dia laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Kalau dia perempuan sudah mengalami yang namanya menstruasi. Jadi menstruasi dan mimpi basah bagi laki-laki merupakan tanda daripada seseorang yang telah baligh. Dan untuk laki-laki atau dia telah berumur 16 tahun. Tentu saja hal ini patut kita ketahui dan patut dipahami oleh orang tua. Maka kita harus mulai berhitung kapan anak itu wajib berpuasa.
apakah ketika dia SMP atau dia SMA. Barangkali kalau untuk 16 tahun kita ambil angka terakhir, seseorang anak itu berumur berapa? Kelas 2 SMA barangkali. Tetapi dalam konteks hari ini kita tentu patut berwaspada tentang anak yang mungkin mimpi basah tetapi tidak berani menceritakannya kepada orang tua. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah berakal. Berakal ini dalam pengertian dia punya pikiran yang sehat, tidak punya gangguan jiwa, sehingga dia mampu mengerjakan hal tersebut secara ruhnya, secara akalnya dia tidak ada gangguan. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, seperti orang dalam gangguan jiwa atau yang kita kenal dengan ODGJ hari ini, atau anak yang mohon maaf dia punya sakit mental, atau anak yang saya tidak tahu menyebutnya apa, tetapi difabel dengan kondisi yang agak sulit. Itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Saya pernah melihat anak yang mohon maaf dalam tanda kutip dia difabel tertentu, dia dianggap diharuskan, bukan dianggap, didorong oleh orang tuanya untuk latihan puasa. Sebenarnya itu tidak wajib dan tidak diharuskan gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat syaratnya adalah mampu berpuasa. Syarat keempat ini tidak disebutkan atau digugurkan oleh sebagian ulama di beberapa karangannya karena dianggap mampu ini akan disalahpahami. Yang dimaksud mampu mengerjakan puasa ini adalah bentuk lawan daripada tidak mampu ketika seseorang itu sudah tua renta, atau seorang perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui anaknya. Sehingga ketika dia dituntut untuk mengerjakan puasa, maka hal tersebut memberatkan. Nah, itulah yang kemudian dianggap boleh mendapatkan dispensasi untuk tidak mengerjakan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang baru belajar untuk berpuasa ini cukup unik ketika di Indonesia, bahwa anak-anak itu diminta berpuasa sampai tengah hari, atau kita kenal dengan puasa beduk, di mana anak sudah sangat bangga mengerjakan puasa padahal sebenarnya secara syariat itu belum sah. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Ya, boleh. Itu diperbolehkan sebagai bentuk latihan daripada anak untuk mengerjakan puasa. Karena sebagian ada yang melatih anaknya agar langsung pagi sampai maghrib puasanya penuh, dan itu sangat menyakitkan bagi anak-anak, dan sebaiknya hal tersebut dihindari. Anak yang masih kecil yang belum diwajibkan berpuasa, dia boleh berpuasa sampai zuhur saja. Ada sebuah cerita daripada Al-Imam Al-Muttalibi, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Suatu ketika beliau mengajar di majelisnya Imam Malik. Ketika beliau masih kecil, sekira usia 13 tahun, beliau mengajar, dan di tengah-tengah mengajarnya beliau berhenti untuk minum. Ketika beliau minum, para jamaahnya protes. Loh, kok minum gitu? Kata Syafi'i, loh, saya kan belum balik, jadi saya belum wajib berpuasa gitu. Dan tidak apa-apa dong saya minum gitu. Dan jamaah akhirnya terheran-heran betapa alim Imam Syafi'i dan betapa mengerti ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah rukun puasa atau fardu puasa. Yang pertama, fardunya adalah niat. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kapan dikerjakan niat? Niat puasa Ramadan dan puasa nadar wajib dikerjakan atau wajib diniatkan pada malam hari.
Tentu saja dengan lafadz semisal aku berniat. Untuk mengantisipasi agar kita tidak lupa, biasanya selesai sholat tarawih, imam mengajak kita untuk berniat bersama-sama, nawaitu shauma ghadin. Itu mencukupi. Lalu bagaimana kalau misalnya niat itu tidak pada malam hari, misalnya lupa, belum niat, kemudian pagi jam 7, jam 6 atau setelah subuh kita baru niat, apakah sholatnya sah? Dalam hal ini jumhurul ulama, bahkan semua ulama menyatakan tidak sah untuk puasa wajib, yakni puasa Ramadan dan puasa nadar. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi agar kita tidak lupa? Yang pertama, ketika pada malam hari, pada malam pertama puasa, kita meniatkan 2 niat. Yang pertama adalah niat 1 bulan penuh berpuasa. Yang kedua, niat berpuasa 1 hari besok. Berniat 1 bulan penuh itu adalah niatnya dari madhab Maliki. Yang berniat hanya untuk sehari besok itu adalah pengikut daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan pendapat 2 ulama besar itu boleh digabungkan. Sehingga ketika kita pertama puasa di hari pertama, kita 2 niatnya. Pertama, niat untuk puasa tanggal 1 Ramadan dan puasa penuh 1 bulan. Kalau kita lafadzkan, kita bisa menggunakan lafadz nawaitu shauma ghadin dan nawaitu shauma syahrin. Jadi puasa untuk hari besok dan puasa untuk 1 bulan. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana dan nawaitu shauma syahrin an hadhihi Ramadan. Itu bagaimana kita mensiasati agar ketika kita lupa tidak berniat, maka puasa kita tetap sah dan tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk mengetahui dia niat atau tidak? Puasa selain berupa ibadah jasad, ia juga berupa ibadah ruhani. Maka yang tahu apakah dia berniat puasa atau tidak hanya orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dan diri kita yang menilai diri kita sendiri, apakah kita nanti ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu pembahasan tentang puasa, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.